Saudara terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Ferdi Sambo batal dihukum mati. Permohonan kasasi Sambo dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Selain Sambo, terpidana lain yakni ada Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Maruf juga dikurangi masa hukuman penjara. Apa dasar hukum yang dapat mengubah putusan pengadilan tinggi? Lalu apa juga tanggapan dari keluarga Brigadir Yosua? Kami akan perbincangkan bersama kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Martin Lukas Simanjuntak dan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho serta ada orang tua dari Brigadir Yosua Saudara Samuel Huta Barat. Selamat pagi Bang Martin, Prof Hipnu dan juga Pak Samuel. Selamat pagi. Terima kasih telah meluangkan waktunya di Sapa Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi, selamat pagi. Bang Martin, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Tentu ini putusan dari Mahkamah Agung atas kasasi terhadap Sambo ini membuat kekecewaan dan ada pertanyaan mungkin apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan putusan ini. Bagaimana tanggapan Anda Bang Martin? Yang pertama ya mengenai pembacaan putusan ya ataupun hasil putusan. Ini saya melihat seperti main petak umpet ini Mas. Petak umpet seperti apa maksudnya? Kenapa saya bilang seperti main petak umpet? Karena hasilnya tiba-tiba dibacakan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya tuh. Satu-satunya yang saya ikuti adalah pemberitahuan mengenai Mahkamah Agung sudah memilih 5 hakim agung untuk memeriksa dan mengadili. Dan itu beritanya bulan kemarin. Dua dari hakim adalah hakim yang pernah menjatuhkan hukuman mati dalam persidangan yang di Medan itu ya, yang hakim dibunuh oleh istri. Nah, kenapa saya bilang seperti main petak umpet? Negara ini kan diurus ya, harusnya secara transparan. Presiden Jokowi juga mengatakan usut kasus ini dengan transparan. Semangat dan komitmen Mabes Polri juga pada saat menangani perkara ini transparan. Semangat kejaksaan juga pada saat itu, Kejaksaan Agung juga komitmen transparan. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi juga transparan. Nah ini saya bingung nih, walaupun lembaga yudikatif adalah berdiri sendiri, namun kok caranya seperti cara mengelola rukun tetangga gitu ya, dengan cara main petak umpet seperti ini, tidak menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kapan mau divonis. Karena kalau disampaikan sebelumnya kan kita bisa mengikuti, kita bisa mempersiapkan, kita bisa menyampaikan kepada keluarga bahwa sebentar lagi akan diperiksa dan akan dibacakan putusannya, sehingga keluarga korban itu tidak serta-merta tahu dari media, ditanya bagaimana responnya, padahal belum ada persiapan. Nah ini yang menurut saya layaknya mengelola rukun tetangga gitu kalau begini caranya. Ini kan Republik Indonesia ini. Artinya maksud Anda Bang Martin ini tiba-tiba atau dadakan seperti itu? Iya. Ada nggak Kompas TV diberitahukan bahwa kemarin tanggal kemarin tanggal 7 tanggal 8 ya? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 kemarin? 8 Agustus, Mahkamah Agung akan membacakan vonis putusan terhadap kasasi 4 terdakwa. Ada nggak? Nggak ada. Kalau Tapi ada, informasi terkait sidang yang dilakukan itu ada, Bang Martin? Iya, setelah diputuskan. Oke. Setelah divonis kan. Nah itu nasi udah jadi bubur tuh. Kita sebagai masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, mengikuti jalannya persidangan dari awal gitu loh. Ini yang masih maksud kurangnya transparansi. Nah yang kedua permasalahannya adalah ternyata vonisnya ini ya membuat tanda tanya besar gitu loh. Apa tanda tanya besarnya? Kalau untuk Ferdi Sambo memang saya melihat ini sudah ke arah situ dari awal. Karena kenapa? Memang ada KUHP nasional yang baru yang memang memberlakukan ya sesuai dengan azas juga di azas KUHP kita yang lama. Apabila ada undang-undang yang baru, maka yang digunakan adalah yang lebih menguntungkan terpidana atau terdakwa. Oke lah, kita paham lah itu hak asasi manusia segala macam. Namun yang kita tidak bisa pahami adalah manakala Mahkamah Agung ya sama-sama menolak kasasi dari kejaksaan dan juga penasihat hukum ataupun terdakwa, namun ya memberikan diskon besar-besaran terhadap 3 terdakwa yang lain gitu loh, khususnya Putri Chandrawati. Padahal kita masih ingat betul delik ini terjadi akibat picuan dari Chandrawati yang mengatakan dia diperkosa padahal tidak. Nah itu sama dengan kesimpulan jaksa.
sama dengan hasil musyawarah dan putusan pengadilan negeri, sama dengan apa yang disampaikan oleh pengadilan tinggi, bahkan dia secara spesifik mengamini kata-kata saya di beberapa media bahwa Putri Chandrawati adalah pemicu terjadi tindak pidana ini. Nah, bagaimana pemicu yang juga merupakan aktor intelektual hanya dihukum 10 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana yang membuat Republik ini gaduh dan juga menghancurkan reputasi kepolisian gitu loh. Sampai dengan 48%. Litbang Kompas itu menurut Mas Budiman Tanureja tuh. Nah, makanya maksud saya, kalau yang sudah kelihatan seperti ini aja, ya, kita ini tidak ada empati terhadap korban dan kita tidak concern terhadap tindakan preventif supaya masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa atau pejabat-pejabat lain jangan sampai melakukan perbuatan serupa atau melakukan tindak pidana sehingga membuat negara ini gaduh. Lalu bagaimana nanti terhadap yang tidak terlihat gitu loh. Nah, ini percontohan yang buruk menurut saya. Ya, tanpa melihat pertimbangan, menurut saya ini adalah percontohan yang buruk. Namun nanti untuk lebih baik lagi supaya kita bisa mencerna semua apa yang dimaksud oleh hakim, majelis hakim, ya alangkah baiknya segera dirilis sajalah putusan itu. Baik Bang Martin, jadi menurut Anda ini hasilnya kurang transparan dan kurang pertimbangan seperti itu? Prosesnya kurang transparan. Prosesnya kurang transparan. Dan hasilnya tidak memberikan contoh yang baik, khusus untuk 3 terdakwa. Ya. Khusus untuk Putri Chandrawati, Ricky Rizal, serta Kuatmaruf. Baik Bang Martin, sebelum saya sapa Prof. Hipnu, saya akan sapa dulu Pak Samuel Huta Barat. Selamat pagi Pak Samuel. Pak Samuel, bagaimana Anda menanggapi dengan hasil putusan kasasi MA ini? Ya, terkait dengan keputusan Agung, ya, kami mengetahuinya kemarin sore kurang lebih setengah 7 malam. Itu pun sesudah ditelepon dia bahwa menanyakan tentang hal keputusan Mahkamah. Bagaimana tanggapan kami selaku keluarga pun ayah dari almarhum Joshua. Jadi saya terkejut, saya sangat terkejut. Ibaratnya saya terkejut itu ibarat disambar pencuri siang bolong. Kami mengerti sama sekali bahwa ada keputusan atau persidangan Mahkamah Agung tentang ajuan di terdakwa Ferdy Sambo dan orang yang lainnya. Jadi dalam hal itu saya sarankan kepada awak media itu apa yang sayahendaki ke telepon saya tidak mengetahui hal ini, saya bilang. Harapan Anda seperti apa Pak Samuel sebetulnya? Memang harapan kami itu sebelumnya aturan yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Pengadilan Tinggi Jakarta yang transparan dalam hal yang sangat penting bahwa ini. Janganlah ada tertutupi, janganlah ada ditutup-tutupi. Terus kita udah berapa kali mengutarakan hal itu dan pakar-pakar yang lainnya supaya masyarakat ini merasa mendapat keadilan. Terbukalah. Nah, secara senyap begini tiba-tiba ada. Dalam hal ini kami sangat membingungkan masyarakat kecil. Apalagi kami orang tua dari almarhum Joshua. Baik Pak Samuel, jadi artinya Anda juga beranggapan bahwa ini prosesnya kurang transparan tanpa pemberitahuan. Kita langsung ke Prof. Hipnu untuk menjelaskan masalah ini. Prof. Hipnu, bagaimana Anda menilai proses sidang kasasi ini? Ya, begini Mas, saya sepakat Pak Samuel ya. Kalau kita lihat putusan PN itu terbuka untuk umum, putusan PT itu juga disiarkan media. Memang Bang Martin, pengumuman secara tertulis ada di PT ada. Tapi yang harusnya mengikuti apa yang di PT itu terbuka. Jadi media itu merilis. Nah, itu yang tidak dilakukan. Tahu-tahu sore ada pengumuman dari juru bicara. Ini saya kira yang menjadikan suatu kurang baik di dalam suatu proses peradilan kita. Karena inginnya kita, prinsip hukum itu adalah peradilan terbuka untuk umum. Prinsip itu. Kenapa prinsip terbuka untuk umum? Karena biar semua orang mendengar, semua mengetahui, semua menganalisis. Nah, dalam hal putusan kasasi kemarin tidak ada. Tahu-tahu sore. Coba kalau pagi itu sudah diumumkan, saya kira seluruh masyarakat akan melototi media, melototi putusannya, apa pertimbangannya dan sebagainya. Ini enggak, kaget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat pertimbangan putusan juga kita sampai sekarang belum tahu.
Yang jadi masalah adalah sekarang putusan pemidanaannya. Yang jadi putusan pidananya oke lah. Kalau dari segi keadilan, Pak Samuel pasti ini nggak adil karena hilang nyawa. Tapi dari pendekatan norma, ini saya kira suatu putusan yang dapat bisa dieksekusi. Karena kalau putusan pidana mati itu sampai detik ini, hari ini pun kayaknya masih moratorium. Jadi ada ratusan pidana mati, khusus narkotika itu tidak menjadi mati-mati. Nah, ini eksekusi. Nah, karena hukum itu kan finishes operative, hukum itu harus selesai. Kan itu. Nah, kemudian yang ketiga terdakwa tadi, ini juga tidak tahu. Yang kami dengar, pertimbangan putusannya adalah merubah Bang Martin dari dulunya turut serta menjadi bersama-sama. Nah, konteks turut serta ini kan kalau kemarin diskusinya adalah ada suatu relasi kuasa. Tapi kalau bersama-sama itu adalah ada suatu kehendak yang sama, meeting of men. Pertanyaannya, kalau kehendak sama, kenapa hukumannya menjadi ringan? Ini yang menjadi kita tidak tahu alasannya. Tapi memang dari segi teori, Mas Gale, hukum itu kan pidana itu kan memang hakim itu punya keterbatasan itu hanya minimal 1 hari dan maksimal seperti pasal-pasal yang ditentukan dalam pasal yang diancamkan dalam dakwaannya. Jika memang bebas, apakah dari 15 menjadi 10 tahun, dari 13 menjadi 8 tahun, masih dari koridor. Tapi kan yang kita lihat pertimbangan amar, karena namanya putusan Mahkamah Kasasi itu adalah judek juris, bukan judek faksi. Judek juris itu ada pertimbangan hukumnya seperti apa. Apakah dalam pengadilan itu ada salah mengadili? Apakah pengadilan itu salah menerapkan hukum? Apakah pengadilan itu melebihi batas kewenangannya? Itu yang dia lihat. Itu Mas Gale, matur. Prof. Hipnu, jika Anda tadi menyampaikan bahwa dalam persidangan di pengadilan negeri terbuka, PT juga terbuka, lalu di MA ini tertutup, sebetulnya dalam sidang sebelum-sebelumnya dalam kasasi ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, bukan begini Mas Gale. Itu terbuka, tapi terbuka dalam arti internal. Harusnya yang diinginkan, karena ini kasus yang menyedot masyarakat, terbuka itu semua publik melihat. Itu loh. Ini, saya kira di Mahkamah Agung tidak tertutup, terbuka. Tapi terbuka terbatas dalam koridor di Mahkamah Agung. Yang diinginkan Bang Martin, Pak Samuel itu terbuka itu adalah terbuka semua bisa melihat media. Seperti halnya pada saat putusan pengadilan banding, apalagi pengadilan negeri. Sehingga pagi-pagi Pak Samuel bisa melihat, oh kesalahan sini, oh pertimbangannya seperti ini, dan AB dan sebagainya. Ini saya kira bagian dari objektivitas dalam suatu putusan. Dan ke depan saya kira ini memang harus ada suatu evaluasi putusan-putusan yang menjadi perhatian masyarakat ini, Mahkamah Agung juga harus clear. Bahkan kalau perlu ada media tersendiri untuk semua orang bisa melihat. Kayak seperti halnya Mahkamah Konstitusi. Itu kan ada media TV tersendiri. Ini ada TV tersendiri, diusahakan. Gitu loh, sehingga tidak terjadi perdebatan antara korban atau masyarakat terhadap putusan yang dijatuhkan di dalam putusan Mahkamah Agung. Saya ke Bang Martin. Jadi begini, saya tambah sedikit tadi mengenai transparansi ya dan juga proses. Selain tidak terbuka untuk umum, yang saya kritisi itu gini, Mas dan Prof. Hipnu. Di pengadilan negeri, jadwal putusan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari ya di pengadilan negeri. Di pengadilan tinggi pun sama. Ya, seminggu sebelum putusan sudah ada pemberitaan melalui rilis pers bahwa tanggal sekian-sekian vonis terhadap para terdakwa itu akan dibacakan secara terbuka untuk umum. Nah, ini yang saya tidak melihat gitu ya, pemberitahuan kepada keluarga ataupun pemberitahuan kepada masyarakat lah. Kenapa? Karena ini sangat penting dalam negara yang sekarang sedang beranjak kita mau menuju transparansi supaya segala sesuatu bisa diawasi. Karena kalau tidak ada partisipasi publik, ya, yang mana kalau mau ada partisipasi publik berarti harus ada pemberitahuan, segala sesuatunya itu akan dicurigai hasilnya, objektif atau tidak. Nah, itu masalah pertama. Masalah kedua sekarang terkait putusannya. Ini kan putusannya akhirnya ketika seluruhnya belum dirilis, kita tidak bisa melihat pertimbangannya, ini kan menjadi hal yang kontradiktif. Manakala pengadilan tingkat 1 dan tingkat 2 sebelumnya sepakat. Lalu Mahkamah Agung yang lebih tinggi ternyata berbeda pendapat. Tadi juga ada disampaikan oleh Prof. Hipnu. Secara bersama-sama berarti tergenapi lah mens rea itu atau meeting of mind. Nah, ini kan lebih aneh lagi. Nah, apakah kita mau membiarkan sampai dengan putusan nanti diterbitkan ini masyarakat bertanya-tanya sehingga
terdampaklah citra buruk terhadap lembaga peradilan. Nah ini menurut saya dari segi komunikasi, ini buruk sekali gitu loh. Jadi mohon maaf kalau saya terlalu frankly atau terlalu terang-terangan, ya ini ibaratnya kita mengurus sesuatu seperti mengurus rukun tetangga gitu loh. Mohon maaf, ini jujur. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua gitu loh. Terima kasih. Saya ke Pak Samuel. Pak Samuel, sebetulnya dari dalam persidangan yang sudah dilakukan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, lalu di Mahkamah Agung, bisa diceritakan ada pemberitahuan seperti apa atau di waktu di Mahkamah Agung aja yang nggak ada? Iya, dari awal persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sangat mengetahui media dan itu mengumumkan tanggal berapa dan siapa, tanggal sekian Sianu, tanggal sekian C, dan seterusnya. Kita bisa untuk mengikuti persidangan tersebut. Begitu juga di Pengadilan Tinggi. Itu sebelumnya seperti yang diutarakan oleh Pak tadi, seminggu sebelum persidangan tinggi sudah disiarkan dalam media dan kita pun sudah memiliki suatu rencana untuk persidangan di Pengadilan Tinggi. Dan di Mahkamah Agung ini kita lihat, saya bilang tadi ibarat terbisan bolong, tidak tahu kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, dan artinya itu ada keputusan langsung diumumkan pada bagaimana kita tidak mengetahui secara transparan. Itu sangat kami kecewa. 7 malam ataupun pas maghrib nanti mengetahui hal yang di Mahkamah Agung. Jadi itu yang membuat kami keluarga ataupun orang tua dari almarhum maunya di negara kita ini terbukalah untuk masyarakat, ya kita mengikuti bagaimana proses-proses sebenarnya di negara kita ini. Apakah itu masyarakat awam yang begitu kurang paham soal hukum-hukum ini. Prof. Hipnu, bisa menjawab soal ini Prof. Hipnu? Kalau memang ini kemarin itu hanya melakukan konvers dari Kepala Biro Hukum dan Humas MA dan saat ditanya sejumlah wartawan juga detail pertimbangannya juga akan disampaikan, namun itu juga belum tahu kapan harinya kayak seperti itu. Bagaimana aturannya sebetulnya Prof. Hipnu? Ya, aturannya kalau kita berbicara pada asas Mas Gali, asas cepat. Jadi secepatnya. Jadi kalau kemarin memang sudah dibacakan, harusnya hari ini konsekuensinya sudah bisa dirilis. Itu kalau kita berbicara pada asas cepat. Oleh karena itu sebetulnya dalam hal putusan-putusan yang menarik masyarakat ini tidak ada konferensi pers, tapi harus rilis pada saat putusan dibacakan. Sehingga hakim-hakim, 5 hakim agung tadi bisa terlihat A, B, C, D, dan sebagainya. Gaya pemikirannya seperti apa, spirit teorinya yang dipakai apa, kan gitu. Ini kan terlihatnya kan ada 2 dissenting opinion. Berarti kita masalah, oh Pak A, Pak B, dissenting opinion yang mengamini pidana mati, oh bagus, artinya berpandangnya bagus. Oh hakim B, C, D ternyata menganulir pidana mati. Ini lihat, karena ini bagian juga saya kira ketika objektivitas lewat transparansi dengan media akan menjadi pembelajaran Mas Gali. Pembelajaran masyarakat hukum, hakim-hakim di tingkat bawah dan sebagainya. Sehingga tidak ada yang tutupi. Kalau seperti ini kan dissenting opinion. Sehingga kita berpandangan begini, ada seorang hakim MA yang selama ini biasanya pidana mati, yang saya dengar kemarin Pak, ini kok mengalurir pidana mati. Nah ini kan jadi saya pikir, wah saya pidana mati. Ada seseorang itu yang konsisten pidana mati, tapi ternyata kemarin malah tidak. Apa ini seperti yang disampaikan Bang Martin tadi karena ada perubahan undang-undang seperti itu, Prof? Ya itu kan gini, melihatnya bukan sifat undang-undang Mas. Kita melihatnya bahwa suatu hukuman itu melihat efek jerah yang bersifat retributif, pembalasan. Itu penting. Ataupun pelaksanaan itu nanti ada pemaafan, ada terkait dengan bersyarat, itu lain soal. Tapi ketika hukuman dijatuhkan itu menjadikan masyarakat kaget, jerah, tidak ada tindakan lagi. Itu Mas, jadi spirit psikologi menurut saya, setiap putusan dijatuhkan itu mendapatkan efek jerah. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya ada perubahan undang-undang, itu lain soal. Tapi menjadikan efek jerah sebagai hukum retributif, sebagai pembalasan kasus yang menyangkut masyarakat, itu harus mencerminkan keadilan masyarakat. Lain kalau kasus-kasus terkait rehabilitatif, misalkan pencurian, penggelapan, itu kan keadaan faktor bisa diperbaiki, gitu Mas. Apalagi terhadap restoratif. Inilah yang harus dipertimbangkan makna pemidanan yang mana yang merupakan retributif, mana yang rehabilitatif, mana yang restoratif. Baik, Saya boleh tambahin Prof. sedikit? Ya, siap. Silakan, Bang Martin. Jadi begini,
Sebelum putusan Mahkamah Agung ini, jauh-jauh hari ketika media sudah tidak menyoroti perkara Verdi Sambo dan yang lain, ya seluruh media, saya sudah sampaikan melalui kanal YouTube Irma Huta Barat bahwa bahwa ada dua fenomena yang akan mempengaruhi putusan Mahkamah Agung nanti. Apa itu? Yang pertama, melalui putusan nomor 20 tahun 2023, saya lupa nomornya berapa, Mahkamah Konstitusi, ya. Mahkamah Konstitusi sudah mengeliminasi hak ataupun kewenangan jaksa untuk mengajukan PK dalam hukum pidana. Itu pertama. Yang kedua, ada eksaminasi putusan Verdi Sambo tingkat pengadilan negeri yang dilakukan oleh 10 guru besar, ya, yang dalam kritisinya terhadap putusan tersebut itu banyak sekali mengkritisi putusan-putusan pengadilan negeri. Seperti contoh, pasal 340 tidak cocok diterapkan pada Verdi Sambo, seharusnya 338. Motif itu tidak digali. Lalu perannya Putri dianggap terlalu berlebihan dalam vonis tersebut. Nah, akhirnya apa yang saya khawatirkan, ya, ini terjadi kemarin. Di samping tadi proses tidak transparan tersebut. Nah, oleh karena itu, ya, sebenarnya kalau untuk korban, Mas, Pak, ini udah selesai. Secara hak korban untuk mendapatkan keadilan dalam tingkat peradilan, sistem peradilan ini sudah selesai. Nggak ada lagi haknya. Nah, yang justru memiliki hak yang paling menguntungkan saat ini adalah terdakwa Verdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Ricky Rizal, dan juga terdakwa Kuatmaruf ataupun terpidana ini. Kenapa demikian? Mereka masih memiliki upaya hukum luar biasa yang bisa mengurangi hukuman mereka, tapi tidak bisa menambahkan hukumannya gitu loh. Makanya mereka ini sekarang dalam posisi yang sangat diuntungkan. Melalui peninjauan kembali ya Bang Martin ya? Iya, kita nggak tahu nanti. Hari ini mereka disunat 50%. Nggak tahu nanti senyap lagi, mungkin langsung bebas nanti pada saat PK. Kita nggak tahu. Tapi ya kembalilah, inilah hukum di Indonesia. Jadi kalau ada orang yang bilang no viral, no justice, ya, ataupun ada orang bilang hukum tajam ke atas, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya mereka nggak salah juga, karena ada contohnya gitu loh. Nah, contohnya yang buat siapa? Ya petinggi-petinggi ini sendiri. Begitu. Makanya ini sangat menarik untuk kajian akademisi nanti gitu loh. Ya, makasih. Ya, Bang Martin, Prof. Hipnu dan juga Pak Samuel, kita nanti akan lanjutkan kembali terkait dengan sebetulnya apa pertimbangan dari Mahkamah Agung atas putusan kasasi terhadap Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal, termasuk juga Kuatmaruf. Usai jeda, kami kembali. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kami masih terhubung dengan kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, ada Martin Lukas, dan juga Prof. Hipnu, pakar hukum pidana, serta ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat. Saya akan langsung ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, tadi seperti yang dikatakan Bang Martin bahwa upaya dari pihak keluarga ataupun korban ini tidak bisa dilakukan setelah adanya kasasi ataupun putusan kasasi ini. Menurut Anda seperti apa Pak penilaiannya? Ya, memang kalau kita lihat hak negara hak negara bagi korban itu sudah bisa dilakukan baik pada tingkat peradilan pertama, peradilan kedua, sampai peradilan ketiga. Ini negara sudah optimal bagaimana negara mewakili masyarakat, mewakili korban, menuduh kan gitu kan, barang siapa menuduh membuktikan. Lah ini jaksa sudah menuduh dan bisa dibuktikan bahwa apa yang terjadi dalam suatu peristiwa itu terbukti semua. Sekarang permasalahannya tergantung tinggal pidananya, kan gitu kan. Jadi aspek rumusan sudah terbukti. Pidananya ini yang menjadi ganjalan kenapa hukumannya pidananya tidak seperti yang dibayangkan ketika pada putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Memang dalam undang-undang hakim itu punya kebebasan minimal 1 hari dan maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Maksimal yang ditentukan undang-undang yang kalau semua itu diancamkan 340 berarti adalah pidana mati. Nah gitu Mas. Karena hakim itu akan dikatakan salah kalau memutus melebihi yang diancamkan dalam undang-undang yang disebutkan dalam surat dakwaan. Begitu. Dan ini kemarin sudah dibawa. Nah pertanyaannya, aspek yuridis apakah? Aspek sosiologis apakah? Aspek filosofis apakah yang menyebabkan misalkan UPC dari 20 menjadi 10 tahun? Dari Kuatmaruf dari 15 menjadi 10 tahun. Dari Ricky Rizal dari 13 menjadi 8 tahun. Ini yang kita belum muncul. Sebetulnya kalau kita melihat terminologi Undang-Undang Kejaksaan yang baru, Mas Martin, ada kemungkinan bahwa jaksa itu bukan PK.
Tapi kemarin sudah di Mahkamah Konstitusi tutup, wah enggak boleh. Ya, itu sebetulnya mengantisipasi sebetulnya kalau memang ada suatu masalah yang krusial. Jadi sebetulnya permohonan di Undang-Undang Jaksa Bisa PK itu bukan karena dalam rangka untuk penggunaan secara umum, tapi secara spesial. Kaitannya barang bukti yang yang belum terlihat dan sebagainya. Itu sebetulnya. Tapi ya sudah, karena kita taat hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak bisa. Ya udah. Nah, oleh karena itu saya kira sekarang tinggal bagaimana hukuman yang sudah dijatuhkan di sini terhadap majelis PK nanti itu betul-betul mencerminkan keadilan. Karena tadi sampaikan Bang Martin, putusan PK itu tidak boleh melebihi putusan yang dijatuhkan pada tingkat kasasi. Jadi kalau artinya Bu PC itu 10 tahun ya bisa tetap atau bisa berkurang. Gitu. Baik Prof. Hipnu. Pak Samuel, untuk menanggapi hal ini, tadi artinya kan sudah tidak ada yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga terkait dengan putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasasi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Maruf. Lalu apa sudah merasa ikhlas dengan putusan ini, Pak Samuel? Yang pertama itu ya merasa kecewanya di Mahkamah Agung ini. Itu yang pertama. Kami merasa kecewa tentang keadilan di Mahkamah Agung ini. Kami tidak mengetahui ataupun tidak ada ya diberitahukan tentang keputusan daripada Mahkamah Agung. Kalau soal keputusan Mahkamah Agung itu ya soal prosesnya ataupun soal tanggapan kami itu kan aja sama proses hukum yang berjalan. Merasa kecewa, namun tetap akan menghormati hukum yang berlaku. Seperti itu Pak Samuel. Iya, tentu kita di negara hukum tentu menghormati proses hukum yang sudah berjalan. Saya ke Prof. Hipnu kembali. Prof. Hipnu, sebetulnya dalam sidang kasasi seperti yang dilakukan kemarin itu, apa pertimbangan dari para hakim saat menentukan hukuman bagi terpidana, Prof? Ya. Karena di kemarin waktu konversi itu disebutkan ada perbaikan kualifikasi dari hukuman para terdakwa ini. Bisa dijelaskan, Ya. Prof? Ya, makanya tadi saya katakan gini, kasasi itu, hakim kasasi itu ada 3 koreksi terhadap putusan pengadilan sebelumnya. Adakah putusan ada cara mengadili sudah benar? Apakah melanggar undang-undang? Apakah melampaui batas kewenangannya? Dan ini yang menarik, Mas Galih, sebetulnya kita berharap bahwa hakim kasasi ini biasanya hanya 3, ini 5. 5 itu saya kira memberikan bagaimana menjadikan perhatian Mahkamah Agung terhadap perkara ini. Kan itulah. Tapi oleh karena ini mudah-mudahan dari 5 ini menjadikan bobot putusan Mahkamah Agung itu berkualitas. Saya takutnya 5 nanti tidak berkualitas. Kan itu loh. Karena pertimbangannya begini, tadi yang kita dengar kemarin, bahwa hanya merubah yang tadinya turut serta menjadi bersama-sama. Nah, turut serta bersama-sama, kalau turut serta itu tergantung pada individu. Individu terkait dengan Kuat Ma'ruf perannya seperti apa. Kan itu turut sertanya. Bu PC seperti apa, Ricky Rizal seperti apa. Yang kita dengar kemarin adalah bersama-sama. Berarti ada kehendak yang sama, meeting of mind yang sama. Kesimpulannya, kalau itu berarti pidananya paling tidak minimal sama seperti yang ditentukan oleh pengadilan tinggi, tapi menjadi berkurang. Nah, berkurangnya inilah yang harus kita lihat nanti bagaimana aspek pertimbangan yuridis sosiologis terhadap masing-masing terdakwa yang bersangkutan. Ini yang kita belum tahu. Apakah Bu PC karena melihat seorang perempuan yang mungkin karena masih punya anak, keluarga, sedangkan suaminya di bidang seumur hidup, kita tidak tahu. Apakah terhadap Kuat Ma'ruf hanya sebagai mungkin pembantu, kemudian tidak tahu, kita juga tidak tahu. Inilah yang kita tunggu, Mas Galih. Nanti kita coba kalau kita eksaminasi dari putusan itu, apakah putusan mencerminkan suatu putusan betul-betul sempurna seperti yang kita inginkan bersama. Bang Martin, sebelumnya apakah Anda sudah memprediksi akan ada pengurangan hukuman terhadap para terpidana ini, Bang Martin? Saya sudah prediksi jauh-jauh hari. Memang kasus Verdi Sambo ini ya, beliau ini memang sangat sekali diuntungkan oleh faktor alam ya. Kenapa saya bilang faktor alam? Ya semua sih memang terjadi tidak karena kebetulan ya. Karena memang sudah ada ancang-ancang dari pendahulu-pendahulu kita akademisi hukum untuk merubah KUHP baru, KUHP yang lama menjadi KUHP baru. Namun memang karena putusnya di 2021
3 dan juga ada azas hukum yang mengatakan bahwa apabila terpidana ya dalam menghadapi proses hukum dihadapkan dengan 2 hukum ataupun pasal yang satu memberatkan dan satu menguntungkan, maka yang dipakai adalah menguntungkan. Nah ini kan aturan hukum harus kita terima memang, tapi kan memang kembali lagi tadi fenomena-fenomena ini di samping fenomena yang 2 tadi ya, jaksa dihilangkan kewenangan untuk PK dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan juga ada eksaminasi dari 10 guru besar yang juga ternyata salah satunya itu adalah wakil menteri gitu ya. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang sudah saya prediksi dari sebelum putusan yang akhirnya benar-benar terjadi. Apakah ini mempengaruhi? Tentu ya mengenai hak dari korban. Tentu ini sangat mempengaruhi. Nah, mengenai pertimbangan, apakah ada hubungannya dengan kajian dari 10 guru besar? Nanti kita lihat. Karena kan semua masing-masing ada naskahnya. Ya, baik yang hasil eksaminasi putusan maupun pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung itu semua ada. Nanti kita akan compare apakah pertimbangan itu mirip atau tidak. Kalau mirip ya berarti memang faktor geografis tadi itu semuanya kan sebuah kebetulan, tapi kebetulan juga menguntungkan. Nah, khusus untuk Bapak Ferdi Sambo ya, saya itu memang melihat penjara seumur hidup memang jauh lebih sakit ya buat terpidana ketimbang dia dieksekusi yang mungkin kalau dieksekusi dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Makanya saya berharap betul ya dalam memori kasasinya beliau ini, baik yang dibuatkan oleh penasihat hukum itu nanti ada satu instrumen yang sifatnya itu pengakuan ya. Karena kalau memang ada pengakuan di situ ya saya pikir mungkin nanti keluarga bisa legowo lah ya. Kalau memang benar-benar itu gitu loh pertimbangannya. Namun yang lebih penting begini Mas. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Hipnu bahwa putusan ini sudah bisa dieksekusi dalam artian sekarang kan Pak VFS ini ditempatkan di rutan Makobrimob. Ya. Ini menurut versinya ya, walaupun saya nggak tahu benar nggak sih di penjara. Nah, seharusnya pagi ini sudah bisa dieksekusi, rekan-rekan media sudah bisa melihat ada kejaksaan ya datang ke Makobrimob dan mengambil Bapak FS dan diberikan ke rutan tempat di mana dia akan menjalankan pidananya. Nah ini yang kita nanti nih, ya. Supaya karena kasasi ini sudah berkekuatan hukum tetap itu ya Pak? Iya, supaya masyarakat, apalagi keluarga korban mengetahui benar nggak sih Pak Ferdi Sambo itu ada di penjara? Benar nggak sih Pak Ferdi Sambo itu sekarang sedang direhabilitasi oleh negara karena melakukan tindak pidana? Kan ini yang kita nanti-nanti nih, ya. Nah kalau benar, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Berarti penegakan hukum itu berjalan dengan benar gitu. Walaupun dalam terpidana yang lain, keluarga harus dihadapkan dengan kenyataan pahit, ya. Dalam hak terakhirnya ternyata hukumannya didiskon besar-besaran. Nah, saya nggak tahu nih, apalagi nanti Ricky Rizal. Ricky Rizal kan 8 tahun nih. Ya, nanti PK ternyata jadi cuma 2 tahun. Nanti banding lagi, bisa lagi jadi polisi. Ya nanti semuanya serba kebetulan. Saya juga bingung nih, kadang-kadang akhir-akhir ini negara ini sering banget kebetulan gitu ya. Makanya ini jadi pertanyaan besar juga kita lah, ya. Makasih. Baik, Bang Martin, saya ke Pak Samuel. Terakhir Pak Samuel, mungkin apa yang ingin disampaikan atas putusan kasasi ini dari pihak keluarga? Kalau soal terkait putusan Mahkamah Agung ini, kami tidak banyak kami cuma ya merasa kecewa itu saja, merasa kecewa. Begitu tiba-tiba ada pengumuman atau dari juru bicara Mahkamah Agung, tempat terdakwa itu sudah temannya dari hukuman mati dari 20 menjadi 10, dari 15 menjadi 10, dan dari 13 menjadi 8 tahun. Dalam hal inilah kami yang sangat kecewa. Tentu itu ada proses pertimbangan oleh Mahkamah Agung. Tapi dalam hal ini kami sangat berharap ke depannya ini proses hukum yang berada di negara kita mau seperti yang diutarakan oleh Presiden. Baik, terima kasih Pak Samuel. Terakhir untuk Prof. Hipnu, singkat saja Prof. Ini tadi kan atas putusan kasasi ini apakah memenuhi rasa keadilan? Lalu apakah ini juga akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pengadilan? Singkat saja Prof. Ya, kalau keadilan saya kira bisa ditanyakan ke Pak Samuel itu. Keadilan itu banyak pendekatan pada keadilan si korban atau keadilan masyarakat. Ini versinya sendiri-sendiri. Bagaimana dengan pengaruh publik itu? Ya, tapi kalau terhadap kepercayaan
pengadilan kayaknya tercederai. Tadinya yang sudah memberikan suatu dukungan penuh dengan putusan Mahkamah Agung itu agak sedikit menjadikan turun kembali. Baik, terima kasih Prof. Hipnu, Bang Martin dan juga Pak Samuel telah bergabung bersama kami di Kompas TV di program Sapa Indonesia pagi hari ini.